Halo Aries, Wenita Indrasari di sini. Dan ini adalah video untuk Minggu tanggal 25 Februari sampai 3 Maret 2019. Ya, untuk Aries pertama nanti akan dibacakan tentang horoskop mingguan. Kemudian ini ada 3 spread, ini adalah pekerjaan, ini percintaan, dan ini adalah keseharian termasuk kesehatan. Sorry. Nah, kita mulai dari horoskop, mudah-mudahan terlihat ya. Ya. Ini Aries. Kalau untuk bacaan mingguan, kita menggunakan planet-planet yang dekat dengan bumi. Nah, ini termasuk Venus, Matahari, dan Merkurius serta Mars. Kalau bulan biasanya kita pakai untuk bacaan harian. Ya. Pertama kita lihat Aries di sini. Ini rumah pertama. Ya. Sehingga ini adalah rumah ke-10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini rumah ke-12 Pisces dan sekarang lagi musim Pisces. Serta ini rumah kedua buat Aries. Ya. Kita mulai dari Mars karena Aries itu kan yang mengatur Aries. Jadi fungsi Aries itu oleh Mars, dan Mars sekarang sedang berada di Taurus. Jadi dalam keseharian Mars yang sangat berorientasi pada sesuatu yang katakanlah menyenangkan, berorientasi pada keuangan ya. Ini saat ini kira-kira Aries sedang punya energi seperti itu. Dan ini ada di rumah kedua, berarti memang si Taurus saat ini sedang banyak mengurusi masalah keuangan atau dengan saudara sekandung. Dan ini karena ini Mars adalah sesuatu yang terkait dengan tindakan ya. Maka saat ini Aries sedang fokus untuk melakukan tindakan tertentu, dan ini memang semakin diberi kejelasan ya dalam hal informasi, data dan lain sebagainya oleh matahari yang sedang ya menyinari Mars ini. Namun matahari berada di rumah ke-12, sesuatu yang hidden. Ya, sesuatu yang tidak tampak jelas, dalam arti kata tidak gamblang. Tidak selalu semua informasi yang datang itu masuk akal. Jadi ada dot-dot ya, titik-titik yang tidak bisa disambung dengan logikanya Aries. Itu yang terjadi. Apalagi memang karena matahari berada di Pisces ya, Pisces yang memang cara berpikirnya lebih luas. Jadi tidak harus melulu melihat dari data yang real. Jadi bisa menggunakan katakanlah pemodelan atau trajektori, itu artinya alur logika yang lebih jauh ya, proyeksi ya, dan komunikasinya juga tidak terlalu jelas. Sementara pada saat ini Aries ingin melakukan tindakan. Nah, satu hal yang penting juga karena Venus ada di sini, maka yang penting juga buat Aries saat ini adalah memastikan ya, apa yang dilakukan ini, apa yang dikomunikasikan ini, walaupun pada saat ini belum jelas ya, minggu depan belum jelas, bahwa semua itu memenuhi kepentingan Aries untuk mendapatkan status yang lebih tinggi. Ya, ini di Capricorn itu termasuk status. Status bisa termasuk konditenya dia. Jadi dia tetap punya nama baik. Dia tetap menunjukkan bahwasanya dia bekerja semaksimal mungkin. Orang melihat dia bekerja dengan sempurna seperti itu. Dan karena itu
merupakan hal yang penting buat Aries sekarang. Kira-kira begitu kalau dari bacaan horoskop minggu depan. Nah, ini ada 3 spread ya. Saya akan bacakan satu-satu tapi semuanya dalam kondisi posisi dari ke atas, upright position. Artinya memang tidak dimungkinkan dalam bacaan ini membuat terbalik. Nah, sehingga dengan demikian teman-teman yang mengartikan sendiri apakah yang sedang dibaca itu sedang berlaku, ya, resonate istilahnya, atau itu sudah berlalu atau belum terjadi di masa yang akan datang. Gitu ya. Belum terjadi sekarang dan mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi ambil apa yang resonate, kalau tidak resonate tidak jadi masalah karena ini bacaan buat umum. Dalam pekerjaan Aries, ini menunjukkan bahwasanya saat ini Aries baru menyelesaikan satu pekerjaan yang dilakukan dengan susah payah. Dalam arti kata tidak hanya membebani, tetapi lebih banyak karena ternyata pekerjaan yang baru selesai itu mengandung banyak sekali konflik, terutama konflik verbal, ya. Tapi tentu saja Aries adalah Aries yang ambisi, Aries seorang pemimpin. Biasanya Aries selalu dapat mengatasi masalah apapun yang terjadi ya di dalam pekerjaannya. Ya, ini terlihat seperti ini. Ini tidak terlalu terlihat, sorry. Saya gerakin. Jadi ini adalah situasinya dan ini adalah yang melatar belakangi. Ini adalah Aries, ya. Dan Aries yang bekerja memimpin berdasarkan formalitas. Memang dia mempunyai legalitas dalam memimpin dan sebenarnya Aries seperti biasa, Aries yang sangat memperhatikan orang lain. Tantangannya Aries barangkali karena terlalu banyak simpang siur, terlalu banyak pertentangan dalam hal argumentasi, dalam pendapat, ya. Tantangannya adalah Aries ingin menang, selalu ingin tampak menonjol. Padahal kadang-kadang di antara berbagai pendapat itu, ya tidak selalu pendapat Aries adalah yang paling benar. Gambar ini menunjukkan seperti itu. Sarannya adalah buatlah pilihan, ya. Ini The Lovers ada pilihan. Buatlah pilihan, ya, yang paling sesuai dengan situasi. Ini sarannya begitu. Sehingga hasilnya akan menjadi lebih lancar. Sehingga hasilnya membuat orang menjadi lebih tahu apa yang mereka lakukan, ya, dan tidak lagi terjadi hambatan argumen-argumen yang membuat orang tertunda melakukan sesuatu, ya. Karena pada dasarnya orang itu mau membantu. Dan pada dasarnya orang tersebut juga tidak ingin keluar dari situasi pekerjaan ini. Dia hanya ingin bekerja. Begitu Aries kalau untuk bacaan pekerjaan. Sekarang kita masuk dalam bacaan percintaan. Percintaan yang ini. Kita lihat dalam percintaan sepertinya memang Aries yang saya baca dari kemarin adalah kebetulan Aries yang saat ini sedang menunggu. Jadi memang belum ada satu kejelasan dalam hal hubungan percintaan. Nih, Aries masih menunggu. Tantangannya adalah karena Aries pada saat ini masih sangat memilih. Masih banyak sekali pertimbangan. Barangkali kalaupun sudah ada satu di depan, pertimbangan masa lalu atau pertimbangan ketakutan akan masa depan masih berpengaruh kepada Aries. Ya. Sarannya memang balik lagi pertimbangkan. Ini barangkali pertimbangannya bukan yang mana di antara 7, tetapi sebenarnya maunya apa sih Aries? Ya, ini karena cuma 2 dan kalau ini kan kita tidak ingin membuang salah satu di antaranya ya.
Tetapi kita tahu bahwasanya begitu kita berhenti juggling, berhenti kita saling melempar, satu dipegang, maka kita akan bisa menikmati apa yang menjadi kelebihan dari salah satu koin ini. Pilihlah Aries, jangan terlalu banyak memilih gitu. Sarannya kira-kira seperti itu. Karena setelah memilih salah satu, seperti tadi saya katakan, adalah satu dipegang oleh sang raja. Sang raja ini artinya adalah Aries yang mampu menikmati apa yang menjadi keuntungan ketika dia sudah memilih apa yang terlalu banyak dipikirkan tadi. Nah, untuk hasil seperti ini, dapat satu yang paling berharga, memang Aries harus kembali lagi ke diri sendiri. Jangan terlalu melihat keluar. Perhatikan ke diri sendiri, ya. Karena yang paling penting adalah Aries merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Ini gambar The Empress ini menunjukkan betapa bahwa orang ini sangat menikmati menjadi dirinya sendiri. Ya, lihat. Dia membawa semua dan ini ada bintang di kepalanya, artinya dia bisa berpikir dengan bebas, duduk dengan nyaman, di sebelahnya ada kelinci, di sebelahnya ada sungai yang mengalir. Ini menjadi panduan buat Aries ya, mengambil keputusan. Ya, di sini semuanya mengambil keputusan, jangan menunda lagi. Mengambil keputusan, cari yang paling membuat bahagia Aries. Ya, dengan mampunya membuat keputusan dan pilihan itu adalah didasarkan dari apa yang menjadi paling memenuhi panggilan hatinya, ya Aries akan bisa melihat ke masa depan. Jadi nggak menunggu lagi, ini menunggu, masih menunggu dan menunggu. Kalau dia sudah mengambil keputusan, dia dapat satu yang paling berharga dan bisa mulai merencanakan masa depan. Ini yang dilihat dari percintaan. Sekarang kita ke dalam keseharian. Oke. Ini keseharian buat Aries. Ya. Ini kalau kita lihat di sini adalah Aries merasa harus defending himself or herself. Ada sesuatu yang membuat Aries tuh, jadi saya harus bagaimana sekarang? Ya. Dalam keseharian dan mungkin dalam rutinitas sehari-hari. Barangkali Aries harus menyatakan kepada orang yang bersangkutan tersebut apa yang dirasakan. Ya. Harus menyampaikan apa yang dirasakan walaupun susah. Tetapi sarannya adalah memang menyampaikan. Nih 3 ceritanya sebenarnya hampir sama. Ceritanya sama. Terlalu menahan diri sehingga defensif, padahal satu-satunya jalan adalah menyampaikan, melakukan atas apa yang disampaikan, dan jujur terhadap apa perasaannya. Hasilnya adalah Aries dapat bergerak, rutinitasnya dapat berjalan dengan lancar. Yaitu tadi, Aries bisa merasa senang, puas, ya, sehingga tidak lagi merasa sedih dan harus defensif. Ini adalah bacaan buat Aries, ya. Apa yang menjadi saran? Apa yang menjadi saran buat Aries, ya, dalam hal ini? Hukum ketertarikan. Setiap pikiranmu adalah investasi yang akan menghasilkan baik ataupun buruk. Karena itu, tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiranmu dan menyelaraskan dengan cinta, damai, dan harmoni. Ya, jadi ini masih selaras ya. Ini matahari selalu keluar. Ini juga matahari. Ya, dan di sini juga kita lihat semuanya baik-baik saja Aries.
Dan ini semua tergantung dari apa yang Aries pikirkan. Begitu Aries berpikir ini yang diinginkan, semua yang diinginkan itu akan ketarik mendekati Aries. Kira-kira seperti itu. Law of attraction. Seperti itu. Oke Aries, demikian bacaan dari Wenita untuk minggu depan. Semoga membantu.